Bab 3822. Sungguh rencana yang kejam. Ini agak aneh. Dirinya harus terus menonton. Ketika pikirannya berubah, Erikin mengeluarkan slip giok lagi. Kailin Song, kamu belum pergi. Belum, tapi aku sudah siap. Kamu tidak perlu pergi sekarang. Kamu akan tetap di tempat untuk saat ini dan menunggu transmisi suaraku. Erikin mengakhiri transmisi suara, terbang ke arah kiri Hengki Lee, dan mengeluarkan lebah jiwa hijau dengan lambaian. Keduanya di tengah tidak terlalu peduli dengan diri mereka sendiri, dan lebah jiwa hijau mengikuti sekelompok orang lain, yaitu Yundi. Tanah berbahaya roh binatang ini bisa menjadi tempat menyerap energi bintang fajar. Segera setelah itu, Hengki Lee dan selusin kultivator juga terbang ke tepi kabut hijau. Melihat kabut tebal, Hengki Lee menggelengkan kepalanya sedikit. Para kultivator wilayah asing ini sangat ahli dalam segala aspek. Dengan barisan piringan formasi zaman kuno, Nico Bai dapat dengan cepat membunuh roh binatang. Erikin, yang biasa dipanggil Qin, sebenarnya dapat mengambil keuntungan dari bahaya tanah berbahaya yang tidak bisa dihindari oleh semua orang. Setelah terbang beberapa mil ke depan, kabut hijau di sekitarnya berangsur-angsur menjadi tebal. Tuan muda, kamu tidak bisa maju lagi, kalau tidak kamu akan dikepung oleh roh binatang. Seorang kultivator di dekatnya segera mengingatkannya. Aku mengerti, semua orang di sini menunggu berita. Hengki Lee berhenti dan memerintahkan semua orang untuk duduk di sini. Kultivator di sisi lain juga berhenti beberapa mil di dalam kabut hijau. Tak jauh dari situ, Erikin juga menemukan gerakan di sisi lain melalui lebah jiwa hijau. Erikin berhenti dan mulai berpikir cepat. Dua tempat ini berada dalam satu area denganku, menunjukkan dua arah segitiga. Jika ingin mengepungku, kamu tidak dapat memilih untuk pergi sejauh ini dan melewati pusat tanah berbahaya ini. Kalau tidak, mereka akan mati lebih dulu. Pihak lain jelas ingin menyerangku. Kalau bukan mereka, itu menggunakan roh binatang. Sial. Memikirkan beberapa kemungkinan, mata Erikin sedikit menyusut dan diam-diam memarahi orang-orang ini karena kejam. Yundi jelas tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menyerap bunga bintang fajar itu, tapi setidaknya dia tahu bahwa dia akan masuk jauh ke dalam pusat tanah berbahaya ini. Dengan cara ini, selama pihak lain dapat menentukan posisinya sendiri, dan kemudian memimpin sejumlah besar roh binatang untuk mengepung dan membunuh dirinya sendiri, maka mutlak dipastikan mati ketika menghadapi roh binatang yang menyerbu dari segala arah. Namun, bahkan jika dapat bersembunyi di ruang memurnikan obat untuk menghindari bencana, para kultivator yang datang bersamanya tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Jika banyak kultivator terbunuh, kultivator lain akan ketakutan dan tidak berani mengikuti mereka. Dan ini didasarkan pada fakta bahwa dia dapat menyembunyikan jejaknya. Tanpa metode ini, dia takut dia akan menjadi jalan buntu di bawah serangan binatang buas. Itu juga tidak benar. Jika mereka menarik roh binatang, mereka bukannya akan menjadi yang pertama dipecahkan oleh roh binatang. Iblis Fu tidak mengerti. Sebelum itu, Erikin dikejar Kelvin Peng ke tanah berbahaya roh binatang. Erikin dengan gila-gilaan menarik roh binatang sehingga Kelvin Peng ketakutan. Orang-orang ini mengusir roh binatang, bukankah mereka harusnya diikuti nasib buruk? Jangan lupa bahwa Yundi adalah kultivator kota F. Kebanyakan orang yang dia bawa mungkin berhubungan dengan kota F. Erikin mencibir dan menyipitkan mata. Seperti yang telah dia dengar sebelumnya,
Pelatihan tanpa partai Kota F mengatakan bahwa untuk mencegah orang merampas energi bintang fajar, pelatihan tanpa partai dan kultivator Longzu dan 3 kultivator daratan lainnya tidak diizinkan masuk ke hutan kabut pagi bersama-sama, dan mereka harus menunda sehari sebelumnya untuk diizinkan masuk. Untuk pelatihan tanpa partai seperti Sekte Wuling, tinggal 1 hari lagi dari tenggat waktu 7 hari. Menurutmu berapa sisa waktu Yundi dan yang lainnya? Apa maksudmu? Iblis Fu terkejut dan sedikit mengerti. Benar. Aku kira orang-orang ini harus memanfaatkan waktu terakhir sebelum teleportasi pergi. Setelah mereka menarik roh binatang dan mengepungku, mereka dapat menggunakan segel transmisi untuk masuk ke rapat terbesar, dan aku akan menghadapi pengepungan roh binatang. Harus dikatakan bahwa meskipun Eric Kin hanya menebak, dia menebak rencana Hengki Lee atau Ferdi Ying dengan sangat baik. Sial, orang-orang ini sangat berbahaya. Iblis Fu marah diam-diam, dan beberapa punggungnya merinding. Mereka pernah melihat kengerian roh binatang di sini, bahkan sebelum mereka memasuki zona inti, ratusan roh binatang muncul di sekitarnya. Bayangkan jika Hengki Lee dan yang lainnya tidak perlu khawatir akan bahayanya sendiri, tetapi langsung masuk ke zona inti tanah berbahaya dan menarik kelompok roh binatang yang paling menakutkan ke sini. Monster kekerasan macam apa yang akan mereka ciptakan? Ketika saatnya tiba, sekalipun Eric Kin berada di tanah berbahaya yang tidak cukup dalam ini, bahkan jika semua orang berada di pinggiran, mereka tidak akan bisa lolos dari serangan roh binatang. Lagi pula, roh binatang ini tidak hanya bisa bertahan hidup dalam kabut ini, tapi juga bisa bergerak bebas. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kurasa kita tidak bisa. Kita harus mundur dulu. Bukankah kamu juga mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak punya banyak waktu lagi dan membiarkan mereka pergi? Iblis Fu, biarkan mereka pergi. Eric Kin mendengus bahwa dia tidak berniat melakukannya. Kali ini, pihak lain ingin bunuh diri dan membawa begitu banyak orang. Tidak pernah bisa sesederhana membalas Yundi. Setelah memikirkannya, itu hanya tentang Kingsu atau peringkatnya dalam daftar. Meskipun dirinya menggunakan nama samaran di atasnya. Tapi Tracer Taois, di sisi lain, mengungkapkan namanya. Eric Kin, Master Obat Kin. Jika pihak lain tidak dapat mengaitkan keduanya, ada hantu. Bahkan jika orang seperti Kota F pergi, mereka tidak akan berhasil, dan mungkin tidak ada kultivator lain yang datang berikutnya. Jika kita tidak menyelesaikan masalah ini dan menakut-nakuti mereka, siapa tahu akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Selain itu, mereka ingin menggunakan roh binatang untuk mengepung dan membunuh dirinya sendiri, tetapi itu mungkin bukan kesempatan yang baik bagi mereka untuk melakukannya sendiri. Jika ingin membunuhku, lebih baik aku membunuhmu terlebih dahulu. Memikirkan rencananya, Eric Kin mengambil slip giok lagi. Hengki Lee dan yang lainnya dengan cepat memasuki kabut hijau, tetapi kedua orang yang berpakaian sebagai pelatihan tanpa partai seharusnya tidak berani terbang dengan kecepatan tinggi di jalan besar, dan mereka tidak tahu lokasi spesifiknya. Kecepatannya seharusnya lebih lambat dari ini. Kedua orang itu seharusnya tidak pergi ke tempat Tony Feng dan yang lainnya berada. Kailin Song, pernahkah kamu melihat 2 kultivator berbaju hijau, salah satunya mengenakan sorban, datang ke sini untuk bergabung denganmu? Tanya Eric Kin. Tidak, ada beberapa kultivator. Aku hanya mengatakan bahwa Master Guru masih di dalam dan meminta mereka untuk menunggu sebentar. Tetapi tidak ada orang seperti yang dikatakan Master Guru, kata Kailin Song. Apakah ada seorang kultivator dari Kota F? Tidak kali ini.
Sekarang, Erikin merasa lega. Bahkan jika kedua orang ini menyamar sebagai pelatihan tanpa partai, mereka tidak boleh mengganti istana bintang sesuka mereka. Jika tidak, pelatihan tanpa partai lainnya akan ketahuan. Master Guru, kita semua sudah siaga. Selanjutnya apakah harus pergi? Kailin Song bertanya hati-hati. Tidak perlu pergi. Biarkan semuanya berlaku biasa dan lakukan apapun yang mereka mau. Bersambung.